Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita masih melanjutkan materi tentang elastisitas ya. Dan materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 1. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10, kelas 12 dan ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN. Silakan dicek di bagian playlist. Baik, kita mulai. Baik, kita akan membahas tentang hukum Hooke ya. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar elastisitas, apa itu elastisitas, kemudian ada besaran-besaran yang terkait dengan elastisitas ya. Ada tegangan, regangan, dan modulus Young atau modulus elastisitas itu di subbab sebelumnya ya. Kita sudah bahas juga dengan contoh soalnya. Kali ini kita akan lanjutkan tentang hukum Hooke. Jadi, hukum Hooke ini sebenarnya hukum yang membahas tentang benda elastis yang disebut pegas. Ya, pegas itu adalah benda elastis yang terbuat dari logam yang berbentuk spiral. Contohnya ini. Ya, ini semua adalah pegas. Termasuk subbreaker motor juga adalah pegas, ya. Pegas juga bisa kita temukan pada ayunan bayi. Ya, pada ayunan itu juga adalah pegas. Ada ballpen juga ya, ballpoint juga, ada ballpoint juga yang dulunya ya, nggak tahu sekarang masih ada atau tidak, ballpoint yang menggunakan pegas di bagian bawahnya ya, makanya ditekan-tekan ya, baru kemudian ya mata ballpennya itu bisa muncul. Itu semua adalah pegas. Jadi dari sekian banyak benda elastis, pegas ini memiliki tempat yang spesial, memiliki bahasan yang khusus. Karena memang ya benda pegas ini sangat elastis. Sifat elastisitasnya tampak. Ya. Oke. Oke, kita mulai analisis pelan-pelan benda pegas ini ya. Misalkan ada pegas yang digantung seperti ini, kemudian diberi beban dengan maksud supaya ada gaya tarik yang bekerja pada pegas ya. Digantung beban seperti ini, otomatis ada gaya tarik yang menarik pegas ke bawah, yaitu berat beban ini. Sehingga pegas mengalami pertambahan panjang, ya kan? Panjang awal pegas misalkan X0, panjang akhirnya setelah ditarik adalah X1. Maka pertambahan panjangnya, ya ini, pertambahan panjangnya ini delta X, yaitu panjang akhir kurang panjang mula-mula. Ya, ini gaya F ya yang menarik pegas ini, yaitu berat beban ini. Nah, menariknya adalah kalau kita buat hubungan antara gaya tarik ini dengan pertambahan panjang delta X ini, atau perubahan panjang delta X, ya, kita buat hubungannya dalam bentuk grafik, itu grafiknya linear. Seperti ini. Semakin besar gayanya, semakin besar juga pertambahan panjangnya, atau perubahan panjangnya. Ya, bisa pegas ini ditekan ya, ditekan oleh gaya F. Jadi pegas delta X ini bukan pertambahan panjang, ya, tapi perpendekannya. Ya kan? Maka di sini kita sebut saja delta X adalah perubahan panjang. Nah, gaya yang bekerja pada pegas itu F ya, itu berbanding lurus dengan delta X. Dan kalau kita buat hubungannya itu berbentuk grafik linear seperti ini. Kurvanya linear. Ya. Kalau kita ganti pegasnya, apa yang terjadi? Kalau kita ganti pegas ini dengan pegas yang lain, ya ini misalkan pegas 1, ternyata kalau kita ganti pegasnya, ya masih sama. Grafiknya juga linear, tapi berbeda kemiringannya. Ya, kalau kita ganti dengan pegas yang lain ya, sama. Jadi semua pegas itu ya, kalau kita buat hubungan gaya yang bekerja dengan pertambahan panjang masing-masing, itu hubungannya sama, linear, yang berbeda hanya kemiringan kurvanya, kemiringan grafiknya. Ya, kemiringannya berbeda. Baik, mari kita analisis lebih jauh. Misalkan tadi ini grafiknya ya, linear, sudut di sini misalkan theta.
Maka jelas di sini bahwa tangen theta itu kan sisi depan per sisi ya alas ini ya, sisi tegak ini per alas. Ya kan kalau ini segitiga siku-siku ya, ini segitiga siku-sikunya di sini, ini alas, ini sisi tegaknya atau tingginya. Ya tangen theta adalah sisi depan sudut dibagi dengan alas ini ya, atau sisi dekat sudut. Ya kan itu tangen theta definisinya. Maka sisi depannya adalah F, alasnya adalah delta X. Ya, maka tangen theta F per delta X. Sehingga F sama dengan tangen theta kali delta X. Nah, persamaan ini ya, ini kan tidak lain adalah persamaan garis ini. Ya kan? Kalau kita analogikan dengan persamaan kurva linear atau persamaan grafik linear yang Y sama dengan MX, ya kan? Persamaan grafik linear kan Y sama dengan MX, di mana M itu adalah kemiringan dari kurva atau kemiringan dari garis atau gradiennya. Ya. Maka kalau kita analogikan dengan persamaan ini, ya, tangen theta inilah gradien dari atau kemiringan dari grafik ini. Ya kan? F dan delta X ini kan variabelnya ya, sumbunya. Ya, ini bisa kita analogikan, ini adalah Y-nya, ya, delta X ini adalah sumbu X-nya, tangen theta adalah M-nya atau gradiennya. Sekali lagi, tangen theta inilah kemiringan atau gradien dari grafik ini. Kita misalkan K. Tangen theta dimisalkan K ya, yaitu gradien dari grafik ini. Dan ternyata tadi hasil eksperimen ya, menunjukkan bahwa antara pegas satu dengan pegas yang lain yang membedakan itu hanya gradien K ini. Hanya kemiringan dari kurva tadi, ya kan? Tadi hanya kemiringannya yang berbeda-beda. Maka nilai K atau kemiringan garis itu spesifik untuk pegas tertentu saja. Pegas yang lain berbeda juga nilai K-nya. Berbeda kemiringannya. Ya, khusus untuk pegas tertentu. Karena K ini nilainya khas, khusus untuk pegas tertentu saja, ya, itu hasil eksperimen tadi ya, beda-beda kemiringannya pada pegas yang satu dengan pegas yang lain. Sehingga K ini disebut sebagai tetapan atau konstanta pegas. Karena K ini spesifik untuk pegas tertentu saja. Ya, masing-masing pegas berbeda nilai K-nya, sehingga K disebut sebagai tetapan atau konstanta pegas. Ya. Atau K juga disebut sebagai tetapan gaya, karena ini kita punya persamaan gaya yang variabelnya dengan delta X. Ya, kalau F-nya berubah, delta X-nya berubah, K-nya tidak. Maka K disebut sebagai tetapan gaya juga. Ya. Oke, itu asal-usulnya ya, kenapa K disebut sebagai tetapan pegas atau tetapan atau konstanta pegas. Ya, maka kita tuliskan kembali persamaan di atas. F sama dengan K kali delta X. Delta X adalah perubahan panjang, F adalah gaya yang bekerja pada pegas, K adalah tetapan atau konstanta pegas atau tetapan gaya. Nah, inilah yang dikenal atau yang disebut dengan hukum Hooke. F sama dengan K kali delta X. Jadi kalau dibunyikan hukum Hooke, ya kira-kira seperti ini. Bahwa jika ada gaya yang bekerja pada pegas, maka pegas mengalami perubahan panjang sebesar delta X. Nah, gaya yang bekerja pada pegas tersebut berbanding lurus dengan perubahan panjangnya, delta X. Ya. Dan kalau kita bagi F bagi delta X, maka itu hasilnya sebuah tetapan. Yang tetapan itu pada pegas yang lain berbeda nilainya. Itu yang disebut dengan K. Itu adalah hukum Hooke ya. Ini berlaku untuk semua pegas, ya. Tapi berlaku pada grafik yang masih linear. Kita sudah bahas di subbab sebelumnya ya, bahwa hubungan antara F dan delta X ini, ya, itu bisa awalnya grafiknya itu linear, lama-lama tidak linear lagi. Ya, tidak linear lagi. Itu di subbab sebelumnya kita sudah tampilkan, kita sudah bahas ya. Artinya, di subbab itu juga kita sudah bahas bahwa daerah yang grafiknya itu masih linear, itu berlakunya hukum Hooke. Hukum Hooke berlaku pada grafik yang linear. Kalau sudah tidak linear, hukum Hooke sudah tidak berlaku lagi. Jadi, selama grafiknya linear, pegas apapun itu, di situ berlaku hukum Hooke. Ya, berlaku pada grafik yang linear. Dan, ini gaya F sama dengan K kali delta X ini senilai dengan gaya pemuli. Apa itu gaya pemuli?
kita sudah bahas ya bahwa kalau benda elastis termasuk pegas tadi, kalau kita tarik dengan gaya F misalnya, pegas mengalami perubahan panjang, ya kan? Dan kalau gaya itu kita hilangkan atau kita tiadakan, benda kembali ke bentuk semula. Nah, pertanyaannya, kenapa benda bisa kembali ke bentuk semula? Ya, benda elastis tadi ya. Kenapa benda bisa kembali ke bentuk semula setelah gaya kita hilangkan? Karena ada gaya yang membuat pegas atau benda elastis kembali ke bentuk semula. Gaya itulah yang dikenal dengan gaya pemuli. Maka, gaya pemuli ini arahnya berlawanan dengan gaya tarik F tadi. Kalau gaya tarik F itu ke kanan, ya gaya pemulinya ke kiri. Gampang ceknya. Lepas saja gaya F-nya, maka benda akan tertarik ke kiri. Ya kan? Kembali ke bentuk semula. Kalau kita tarik ke kanan, kemudian gaya F-nya kita lepaskan, maka benda akan tertarik ke kiri, kembali ke bentuk semula. Nah, itu yang bekerja adalah gaya pemuli. Gaya pemuli menariknya ke kiri. Maka gaya pemuli berlawanan arah dengan gaya F ini. Ini gaya pemuli ya. Karena berlawanan arah kita beri tanda negatif di sini. Negatif K kali delta X. Ya, ini adalah gaya pemuli. Nah, itu K dalam artian secara matematis. Ya, itu adalah gradien atau kemiringan dari grafik ini. Kalau begitu, apa arti fisis dari konstanta pegas K ini? Apa arti fisisnya? Nah, kita lihat. K ini kan F per delta X ya. Kalau kita tulis satuannya, berarti Newton per meter. F kan Newton ya, delta X ya meter satuannya. Ya. Oke, ini satuan dari konstanta pegas. Maka kalau kita punya pegas 1 dengan konstantanya 30 Newton per meter dan pegas 2 dengan konstantanya 10 Newton per meter, misalnya ya, ini apa ini bedanya? Ya, dari sini kita bisa lihat pegas 1 ini membutuhkan gaya 30 Newton agar bisa berubah panjangnya 1 meter. Sedangkan pegas 2 hanya membutuhkan 10 Newton saja. Pegas sudah bisa berubah ya delta X-nya 1 meter. Apa kira-kira artinya ini ya? Pegas 1 butuh 30 Newton baru bisa bertambah 1 meter. Pegas 2 cukup 10 Newton saja sudah bisa bertambah 1 meter panjangnya. Artinya pegas 1 ini lebih kaku. Ya kan? Lebih kaku. Lebih kaku. Karena dia harus butuh gaya yang besar, yaitu 30 Newton, baru bisa bertambah panjangnya 1 meter. Sedangkan pegas 2, cukup 10 Newton saja sudah bisa bertambah 1 meter. Jadi pegas 1 lebih kaku dari pegas 2. Artinya bahwa, ya ini tadi ya, kalau pegas 1, kalau 60 Newton baru 2 meter. Sedangkan pegas 2, 20 Newton saja sudah 2 meter. Artinya bahwa K ini menunjukkan tingkat kekakuan pegas. Semakin besar nilai K-nya, pegasnya semakin kaku. Ini ilustrasinya ya, bisa dilihat. Pegas 1 butuh 60 Newton, baru bertambah panjang atau berubah panjang 2 meter. Pegas 2, ini 20 Newton saja sudah bertambah 2 meter. Jadi pegas 1 lebih kaku dari pegas 2. Sehingga K menunjukkan tingkat kekakuan pegas. Konstanta pegas menunjukkan tingkat kekakuan pegas. Semakin tinggi nilai K, pegasnya semakin kaku. Ini buktinya. Ya. Nah, pegas ya, kalau kita tarik, kita beri gaya ya, kemudian kita tahan begitu gayanya, maka pegas memiliki energi. Itu yang disebut dengan energi potensial pegas. Energi potensial itu ada dua ya, ada energi potensial gravitasi, ada energi potensial pegas. Kalau pegasnya begitu saja dibiarkan, energi potensialnya nol. Tapi kalau ditarik misalnya dengan gaya F ya, gaya tertentu, ya pegas itu memiliki energi potensial. Energi potensial pegas dirumuskan 1/2 F kali delta X. Atau karena F tadi K kali delta X, maka energi potensial pegas bisa juga 1/2 K kali delta X kuadrat. Ini energi potensial pegas ya. Maka kalau tidak ada pertambahan panjang, artinya pegas itu ya seperti semula ya, tidak ada gangguan begitu. Atau meskipun ditarik juga oleh gaya F tapi pertambahan panjangnya nol, ya pegas tidak punya energi potensial ya. Nah, tadi di slide sebelumnya kita perkenalkan bahwa K ini adalah
konstanta pegas atau dalam arti lain adalah tetapan gaya. Kalau pada pegas, K berarti spesifik yaitu konstanta pegas atau tetapan pegas. Tapi kalau pada benda elastis secara umum, K itu diartikan sebagai tetapan gaya. Karena di besaran gaya itu hanya K yang tetapan, yang konstanta, yang lainnya variabel. Kita lihat ya, ini tetapan gaya untuk benda elastis secara umum atau K ini. Kita tahu bahwa di slide atau di subbab sebelumnya ya, di konten sebelumnya, kita sudah perkenalkan besaran-besaran pada benda elastis ya yang bisa dihitung, yaitu ada tegangan, yaitu gaya per luas penampang benda, ada regangan ya, yaitu pertambahan panjang atau perubahan panjang per panjang mula-mula benda, dan ada modulus elastisitas atau modulus Young, yaitu tegangan per regangan. Maka kalau kedua persamaan ini digabung, ya, ini tegangan dimasukkan, regangan juga dimasukkan ke persamaan modulus elastisitas, maka jadi seperti ini. Ya kan? Atau, ini kan delta L per L0 ini kali E ya, jadi seperti ini. Sehingga ya, F sama dengan AE delta L per L0. Ya, di sini terlihat bahwa yang tetapan atau yang konstanta itu kan A, E, dan L0. Ya kan? Kalau gaya kita kerjakan pada benda elastis, yang berubah hanya perubahan panjangnya. Hanya panjangnya yang berubah ya, hanya panjangnya yang berubah. Tapi luas penampang benda tetap, E juga tetap, L0, apalagi L0 tetap juga kan, panjang awalnya ya tetap. Yang berubah hanya hanya delta L yang berubah. Ya, kalau kita kerjakan F pada benda elastis. Sehingga karena yang di dalam kurung ini adalah konstanta atau tetapan, maka yang di dalam kurung itu, suku yang di dalam kurung yang disebut dengan tetapan gaya. Ya, karena ini adalah tetapan semua ya. Sehingga karena ini berada dalam persamaan gaya, ini disebut tetapan gaya. Kita misalkan K adalah AL per L0. Dan kalau kita lihat persamaan ini, ternyata kembali lagi ke persamaan hukum Hooke tadi. F sama dengan K kali delta L atau delta X kalau pada pegas ya. Itu hanya simbol saja ya. Bisa juga pakai delta L pada pegas ya. Artinya adalah perubahan panjang. Ya, ini kembali lagi ke persamaan hukum Hooke tadi. Ya kan? Nah, berikutnya kita akan bahas susunan pegas ya. Ini menarik ya. Makanya tadi di awal disampaikan bahwa pegas memiliki pembahasan khusus di materi elastisitas. Di antara banyak benda elastis, pegaslah yang memiliki tempat spesial ya, dibahas khusus. Karena menariknya ini tadi, bahwa pegas itu bisa disusun dan mudah dihitung ya. Oke. Maka pegas itu kan kalau kita mau susun minimal kita punya 2 pegas tunggal. 2 pegas kemudian disusun. Maka ya disusunnya bisa disusun seperti ini. Ada 2 pegas tunggal ya. Ini disusun seperti ini. Atau bisa disusun begini. Ya kan? Nah, kita bisa membuat susunan baru. Kalau 2 pegas kan hanya bisa disusun begini saja. Tidak ada lagi model susunan lain. Kalau hanya 2 pegas. Tapi kalau kita punya 3 pegas, kita bisa membuat susunan baru. Yaitu susunan seperti ini. Ya. Susunan seperti ini disebut susunan seri. Ini disebut susunan paralel. Sedangkan ini disebut susunan campuran. Seri paralel. Jadi ini kedua ini paralel, pegas ini paralel. Dan kedua ini seri dengan pegas di bawahnya. Ya kan? Makanya disebut seri paralel. Ya, baik, kita akan bahas khusus ya tentang susunan pegas ini. Kita akan analisis satu persatu. Kita bahas satu persatu ya. Pertama adalah susunan seri. Susunan seri tadi seperti ini ya. Kita pakai 2 pegas dulu ya. 2 pegas. Pegas di atas konstantanya K1, pegas di bawah adalah K2. Dan di bawahnya bekerja gaya F. Ya. Nah, menariknya adalah pada pegas ini, sebagaimana yang adik-adik pelajari di SMP tentang listrik ya, adik-adik
belajar tentang hambatan atau resistor. Nah, resistor itu kan meskipun banyak dan susunannya juga persis kayak ini, ada yang disusun seri dan paralel, ada juga campuran ya. Tapi bisa ya diandaikan atau dianalogikan dengan satu resistor tunggal yang itu nilainya sama dengan resistor yang banyak tadi. Ya, begitupun untuk pegas juga sama ya. Kedua pegas ini ya bisa ya diandaikan satu pegas tunggal yang nilainya sama dengan kedua pegas ini. Ya, sama dengan resistor ya pada materi listrik di SMP ya. Di kelas 12 juga nanti adik-adik pelajari bahwa meskipun ada banyak di situ, tapi kita bisa membuat satu saja yang nilainya sama dengan semua itu. Jadi ada pegas tunggal di sini yang nilainya sama dengan kedua pegas seri ini. Kedua pegas yang disusun seri ini. Ya, pegas tunggal ini misalkan adalah KS. Jadi kedua pegas ini analog. Analog ya. Analog nilainya sama. Konstanta pegas tunggal ini KS dan ini adalah gayanya Fs. Jadi kita punya dua pegas, satu yang disusun seri, satu yang konstan, satu yang pegas tunggal, tapi kedua pegas ini nilainya sama. Ini yang kita akan sandingkan. Nah, pada susunan seri ya berlaku ini bahwa gaya yang bekerja pada pegas 1, pegas 2 dan pegas tunggal ini itu sama besarnya. Jadi F1 sama dengan F2 sama dengan Fs ini sama dengan F. Ya, gaya yang bekerja pada pegas 1 besarnya sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 2 sama dengan pegas tunggal ini. Ya, ya pada konteks ini ya gaya berat beban ini. Itu ya, sama. Bisa dianalogikan ya kira-kira seperti ada 3 kendaraan misalnya ya, 3 kendaraan yang saling menarik misalnya dihubungkan dengan tali. Ya, itu kendaraan yang di tengah dan kendaraan yang di belakang itu kan ditarik oleh kendaraan yang di depan ya. Kendaraan yang di tengah dan yang paling belakang itu akan merasakan kekuatan tarikan yang sama. Kalau talinya tegak ya. Ya kira-kira seperti itu analoginya. Jadi gayanya sama. Namun ya perubahan panjangnya ya perubahan panjang pegas tunggal ini delta XS ya misalnya itu sama dengan pertambahan panjang pegas 1 tambah pertambahan panjang atau perubahan panjang pegas 2. Ya, delta XS ini perubahan panjang pegas tunggal ini sama dengan perubahan panjang pegas 1 tambah perubahan panjang pegas 2. Ini kalau dijumlahkan sama dengan delta XS. Pada pegas seri berlaku seperti itu. Ya, jadi kira-kira kalau kita menggunakan sudut pandang lain ya, pegas tunggal ini ya kita pandang dua pegas ini sebagai satu pegas saja. Sehingga pertambahan panjang pegas 1 tambah pertambahan panjang pegas 2 itu pertambahan panjang pegas total pegas tunggal itu. Ya, kira-kira seperti itu pendekatannya. Maka dari kedua hubungan ini sekali lagi hubungan pada pegas seri ya, dua hubungan ini. Maka bisa kita kombinasikan untuk mendapatkan hubungan berikutnya. Bahwa delta XS sama delta X1 sama delta X2 berdasarkan hukum Hooke tadi F sama dengan K kali delta X, maka delta XS ini bisa diubah Fx per Kx, begitupun ini. F per K ya, delta X sama dengan F per K. Nah, karena Fs tadi sama dengan F1 sama dengan F2, ya sama dengan F, kita ubah saja seperti itu, sehingga F-nya bisa saling menghilangkan ya, bisa difaktorkan seperti ini dan bisa saling menghilangkan, sehingga kita punya hubungan terakhir adalah 1 per Ks sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2. Inilah persamaan yang menghubungkan konstanta pegas tunggal ini dengan kedua pegas ini. Ya. Bagaimana kalau kita punya 3 atau 4 atau berapa jumlah pegas yang disusun seri? Jadi tambah lagi ke bawah ya. Maka persamaannya tetap sama, hubungannya tetap sama. Nanti di sini delta X1 tambah delta X2 tambah delta X3 dan seterusnya. Ini F1 sama dengan F2 sama dengan F3 dan seterusnya. Begitupun yang ini
adalah 1/1 tambah 1/2 tambah 1/3 dan seterusnya. Tambah 1/n. Ya, sesuai jumlah pegas yang disusun seri tersebut. Oke, itu untuk susunan seri pegas. Berikutnya adalah susunan paralel. Ya, susunan paralel tadi seperti ini ya. Kita gunakan 2 pegas dulu ya. Kemudian begini ya, ada beban yang menarik kedua pegas ini. Ya, ini juga sama sebagaimana resistor, ya, sebagaimana juga pada pegas seri tadi, kita bisa membuat pegas tunggal yang nilainya sama dengan kedua pegas paralel ini. Ya, pegas tunggal ini konstantanya Kp, gaya yang bekerja adalah Fp. Pada pegas susunan paralel, ya berlaku ini, bahwa gaya berat beban ini atau Fp ini atau F sama ya, yang bekerja pada pegas tunggal ini, sama dengan gaya yang bekerja pada pegas 1 tambah gaya yang bekerja pada pegas 2. Kalau pada seri tadi F-nya yang sama, delta X-nya yang berbeda ya, itu harus dijumlahkan supaya sama dengan pertambahan panjang pegas tunggal. Kalau pada pegas paralel sebaliknya, ya, F-nya yang harus dijumlahkan supaya sama dengan ya gaya yang bekerja pada pegas tunggal atau berat beban ini. Sedangkan pertambahan panjangnya yang sama. Ini kebalikan ya dengan seri tadi. Pertambahan panjangnya yang sama. Pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Itu jelas ya. Kelihatan ya jelas. Kalau ini ditarik ke bawah ya pertambahan panjang pegas 1 sama dengan pertambahan panjang pegas 2. Sama dengan pertambahan panjang pegas tunggal ini. Sama ya. Oke, itu bisa dibayangkan tentu sama ya. Kalau ditarik ke bawah ya sama saja. Karena dia sejajar seperti ini. Ya. Delta X sama delta X2 sama dengan delta XP sama dengan delta X misalnya. Ya, sebagaimana tadi juga pada pegas seri, kalau ini dikombinasikan, kita akan menghasilkan hubungan berikutnya. F itu ya, F1 tambah F2, F sama dengan K kali delta X ya, F sama dengan K kali delta X. Dan karena delta X-nya sama, ya bisa difaktorkan seperti ini, delta X-nya bisa saling menghilangkan. Yang tersisa adalah Kp sama dengan K1 tambah K2. Inilah persamaan yang menghubungkan konstanta pegas tunggal ini dan kedua pegas ini. Bahwa Kp sama dengan K1 tambah K2. Nah, bagaimana kalau ada beberapa buah pegas yang disusun paralel? Ya sama. Ini jadinya F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Ini delta X1 tambah delta X2 tambah ini delta X1 sama dengan delta X2 sama dengan delta X3 dan seterusnya. Ini K1 tambah K2 tambah K3 dan seterusnya tambah Kn sesuai banyaknya pegas yang disusun paralel. Ya. Nah, pada prinsipnya sebenarnya kalau kita sudah paham cara menganalisis rangkaian seri dan paralel tadi, ya, rangkaian pegas seri dan paralel tadi, maka kita sudah bisa menganalisis susunan campuran seri paralel. Ya, kita menggunakan dasar pemikiran tadi ya, bahwa kalau ada beberapa buah pegas yang disusun seri, maka kita bisa membuat satu pegas tunggal yang senilai dengan pegas-pegas yang disusun seri tadi. Pegas tunggal itu disebut pegas pengganti seri. Begitupun untuk pegas-pegas yang disusun paralel, kita bisa membuat satu pegas pengganti, pegas tunggal ya, yang senilai dengan pegas-pegas yang disusun paralel tadi. Pegas tunggal itu disebut pegas pengganti paralel. Dan hubungannya di slide sebelumnya tadi. Ya, itu yang kita gunakan untuk menganalisis rangkaian campuran ini. Ya. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa pegas 1 paralel dengan pegas 2. Maka, kalau kita punya rangkaian seperti ini, ya, yang paling mudah adalah menyelesaikan yang paralel dulu. Ya, kita cari pegas penggantinya, pegas tunggalnya. Ya, setelah dicari pegas penggantinya, pegas tunggalnya ya, kedua paralel pegas 2 yang disusun paralel ini, kedua pegas yang disusun paralel ini, ya kita dapat pegas tunggalnya sehingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Jadinya sudah seri. Ya, sekali lagi ini pegas yang konstantanya Kp ini adalah pegas pengganti paralel dari kedua pegas yang disusun paralel ini. Ya.
Setelah itu, kita cari lagi pegas pengganti dari kedua pegas yang tersusun seri ini. Ya, hasilnya ini. Konstantanya Kc misalnya ya. Oke, urutannya seperti itu. Ya, urutannya seperti itu. Oke, pegas P ya, pegas P ini adalah pegas pengganti dari pegas 1 dan pegas 2. Itu seri dengan pegas 3 ya. Oke, maka kita selesaikan dulu yang paralel. Kita cari dulu pegas penggantinya yaitu pegas P. Ya, kita gunakan hubungan tadi untuk yang susunan paralel. Ya, yaitu K1 tambah K2. Setelah dapat Kp-nya, jadinya rangkaiannya seperti ini, sudah mudah ya, sudah seri. Baru kita cari pegas tunggalnya juga, pegas penggantinya. Maka pegas tunggal inilah, atau pegas pengganti ini merupakan pegas yang senilai dengan ketiga pegas ini. Begitu kan? Jadi seperti pada resistor ya, persis. Kalau kita punya banyak resistor yang disusun seri ataupun paralel, maka kita bisa mencari satu hambatan pengganti yang tunggal yang senilai dengan semua tadi. Begitupun pada pegas. Oke, maka berikutnya kita tinggal cari Kc ini. Cari pegas penggantinya dari kedua pegas ini. Ya, karena ini susunannya seri, ya kita gunakan hubungan susunan seri. Jadi 1 per Kc sama dengan 1 per Kp tambah 1 per K3. Kemudian, ini kalau mau disamakan penyebutnya ya, hasilnya ini, ya kan? Nah, karena yang kita mau cari Kc, ini 1 per Kc tinggal dibalik. Kc ya dibalik saja, Kp K3 per K3 tambah Kp. Inilah ya konstanta pegas pengganti dari ketiga pegas ini. Kc ya, pegas tunggalnya atau pegas penggantinya. Sekali lagi urutannya dicari dulu pegas pengganti dari kedua pegas ini, jadinya ini, kemudian tinggal dua pegas saja ya. Kemudian kedua pegas ini dicari lagi pegas tunggalnya atau pegas penggantinya. Maka kita dapatkan pegas tunggal atau pegas pengganti yang senilai dengan ketiga pegas ini, yaitu konstantanya Kc. Hubungannya adalah ini, di mana Kp adalah K1 tambah K2. Ya, baik. Di konten berikutnya kita akan coba bahas beberapa latihan soalnya. Ya.